Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejak tahun 2018, masalah banjirop yang merendam 11 desa di pesisir Pemalang belum ada solusi. Pawai ta'aruf cara warga Banyumas sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Warga desa Lencoh, Boyolali melarung kepala kerbau dan sesajen ke puncak Gunung Merapi pada malam 1 Suro. Ya, sambut Tahun Baru Islam, ribuan warga Banyumas menggelar pawai ta'aruf. Mereka berjalan keliling kota sejauh 4 km sambil mengumandangkan sholawat. Pawai diiringi parade musik kentongan tradisional Banyumas. Parade musik tradisional kentongan khas Banyumas menandai dimulainya pawai ta'aruf menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Parade dimeriahkan tarian dan salawat di sepanjang jalan protokol. Pawai ta'aruf diikuti lebih dari 1.000 warga. Mayoritas peserta adalah anak-anak sekolah. Mereka berjalan kaki menyusuri jalan sambil membentang poster sejauh 4 km. Mereka menunjukkan kegembiraan sambut tahun baru dengan mengumandangkan salawat. Pawai diharapkan mengembalikan umat Islam pada fitrahnya, menjadi umat yang rukun dan toleran dalam hidup sehari-hari. Dimaksudkan kita untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam, juga untuk syiar Islam, serta untuk mengingatkan kembali bahwa tahun Hijriah ini adalah tahun di mana Nabi Muhammad SAW itu melakukan hijrah, sehingga dengan adanya pawai ta'aruf ini tentunya umat Islam akan lebih mengingat lagi apa-apa yang harus dilakukan, disunahkan oleh Rasulullah di dalam. Pawai berakhir di alun-alun kota Banyumas. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Warga Muneng, Sidomulyo, Kabupaten Semarang punya cara tersendiri menyambut Tahun Baru Islam. Mereka berkumpul di jalan, memanjatkan doa dan makan ketupat bersama. Ini sebagai ungkapan rasa syukur dan mengharap kesejahteraan. Jelang Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah kemarin, warga Muneng gelar karpet di jalan. Setiap keluarga datang membawa bekal makanan, yaitu ketupat. Setelah semua berkumpul, acara pun dimulai. Warga memanjatkan doa bersama dan diakhiri dengan makan ketupat bersama. Ini merupakan tradisi yang sejak ada ratusan tahun lalu, yang dipercaya warga untuk tolak bala. Kita semua juga pengen sehat, Mas. Nggak kena bala apa, biasanya kan ada bala itu, Mas. Kalau udah sakit-sakit semua. Tradisi ini digelar setahun sekali, setiap petang menjelang Tahun Baru Islam. Tradisi diawali dengan kumandang azan menghadap ke 4 penjuru mata angin, utara, selatan, timur, dan barat. Tokoh agama kemudian memimpin doa meminta keselamatan kepada Tuhan agar warga dijauhkan dari bencana. Setelah mereka berdoa bersama, warga lalu menyantap ketupat sayur yang mereka bawa. Berdoa tahlilan hanya sekedar gitu aja. Kalau dulu yang pertama itu setelah makan nggak habis itu dilempar-lemparkan. Tapi sekian itu katanya orang tua dulu, katanya untuk membayang setan. Tapi kan kita nggak begitulah. Jadi tradisi seperti itu kami bukannya kami ubah. Itu kalau kita katakan kalau membuang-buang makanan kan menjadikan Tradisi ini merupakan simbol harapan agar warga dijauhkan dari hal buruk dan senantiasa diberikan keselamatan saat memasuki Tahun Baru Islam. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ribuan orang mengikuti ritual malam 1 Suro di Puro Mangkunegaran. Pada puncak acara, warga berebut air dan kembang dari bekas jemasan pusaka serta udik-udik yang dibagikan Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adibati Mangkunegara 10. Inilah puncak ritual malam 1 Suro di Puro Mangkunegaran. Warga berebut uang logam, air dan kembang bekas jamasan pusaka. Warga percaya bisa mendapatkan berkah. Ritual malam 1 Suro dimulai dengan kirap laku topo bisu.
Kegiatan diikuti pejabat negara, kerabat dan abdi dalam Mangkunegaran. Sejumlah tokoh tampak hadir, diantaranya istri mendiang Presiden Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid, didampingi putrinya. Anggota DPR RI Arya Bima dan Titik Suharto. Mereka ikut berjalan kaki tanpa alas kaki mengikuti kira pusaka. Ritual mencapai puncak saat warga berebut air, uang logam, dan kembang bekas jamasan pusaka atau disebut udik-udik. Kembang sama koin seribuan. Gimana perasaannya Mbak tadi Mbak? Ya nggak bisa dirasain sih, kayak seneng juga, cuma bingung mau dipakai buat apa. Maksudnya tadi gimana cara dapatnya? Jangan saling dorong. Dikasih alhamdulillah, masih dikasih langsung tadi. Sama Gus Fibri langsung atau pas sama orang yang lain? Sama Gus Fibri. Ritual malam satu suro merupakan kesempatan kontemplasi dan refleksi diri yang kemudian dilanjutkan dengan tapa bisu dan doa. Refleksi diri atau dengan yang seperti kita sebut mungkin kontemplasi atau kita menyadari apa yang sudah kita lakukan di masa-masa sebelumnya. Lalu untuk yang atiki itu kita wujudkan dengan apa yang kita lakukan saat ini, dengan sadar kita menyadari apa yang sudah kita lakukan, lalu kita wujudkan dengan toko bisu yang kita lakukan nanti di kirap pusoko. Pada tahun ini pihak Pura Mangkunegaran membagikan paket sembako berupa beras, roti dan mie instan kepada warga yang datang ke kegiatan malam satu suro di Pura Mangkunegaran. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Malam satu suro atau Tahun Baru Islam juga diperingati oleh warga lereng Gunung Merapi di Boyolali. Warga melarung kepala kerbau di puncak gunung dan berebut ribuan nasi gunungan untuk memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kamis malam, warga desa Lencoh, Selo, Boyolali memakai pakaian adat membawa kepala kerbau, gunungan nasi jagung, dan sesajen. Mereka berjalan menuju ke pendopo Joglo Merapi untuk melakukan ritual sedekah gunung. Setelah melakukan ritual doa, kepala kerbau dan sesaji dilarung ke puncak Gunung Merapi untuk memohon keselamatan kepada Tuhan agar masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi terhindar dari berbagai bencana serta sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia yang telah diberikan. Namun kepala kerbau hanya dibawa oleh 10 orang ke puncak Gunung Merapi karena status Gunung Merapi masih siaga atau level 3. Dari turun-temurun dari nenek moyang, dari mbah-mbah dulu, supaya ini melestarikan adat budaya yang ada di lereng Merapi, khususnya di Desa Lencoh, Kecamatan Selo. Apakah sebagai bentuk rasa syukur Pak kepada Merapi? Ya, terutama itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kenikmatan, karohmatan yang semuanya diterima dari warga masyarakat. Prosesi yang digelar setiap malam satu suro merupakan tradisi turun-temurun. Tak hanya warga lokal, warga yang berasal dari luar kota pun antusias mengikutinya. Kalau menurut saya sendiri merasa terkesan dengan acara ini. Jujur saya juga baru pertama kali mengenal tradisi yang seperti ini. Cuman saya pernah tahu kalau memang di sini acara masih sakral banget dan masih menganut tradisi. Jadi menurut saya ini menambah pengetahuan kita semua. Sangat mengenalkan terhadap generasi kita yang bisa dibilang kita itu Gen Z. Kita tahu mengenai budaya-budaya yang ada, yang sebenarnya ada di desa-desa yang ada di Boyolali, dan pastinya sangat menarik, kesannya sangat excited dan amazed dengan ternyata masih banyak sekali budaya-budaya yang kita punya. Pada akhir rangkaian sedekah gunung, warga berebut gunungan nasi yang berjumlah 1447 sesuai dengan Tahun Baru Islam. Yulianto melaporkan dari Boyolali.